يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul Ismul Fa'ili Wasmul Maf'uli, bentuk daripada isim fa'il, baik isim fa'il dari thulasi, baik isim fa'il daripada ghairus thulasi, ataupun bentuk daripada isim maf'ul dari thulasi ataupun isim maf'ul ghairus thulasi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari judul daripada lanjutan materi An-Nahwul Wadih dengan judul Al-Mustathna bi'illah, sesuatu yang dikecualikan dengan illah. Kita awali daripada contoh pertama kali, yakni al-amthilatuh, beberapa contoh. Hadaral asdiqa'u illa aliyan, telah datang beberapa teman, illa aliyan, kecuali Ali. Contoh yang kedua, halaltu masailal hisabi, telah aku pecahkan, telah aku selesaikan masailal hisabi, persoalan-persoalan di dalam matematika, illa mas'alatan, kecuali satu persoalan saja ataupun satu masalah saja. Contoh yang ketiga, qara'tul kitab illa safhataini, aku telah membaca sebuah kitab illa safhataini, kecuali 2 lembar. Farral junudu minal harbi illa al-qa'idah, lari al-junudu, tentara-tentara tersebut, minal harbi, dari medan perang, illa al-qa'idah, kecuali komandannya atau pemimpinnya. Perhatikan, kita masuk pada kaidah. Apa maksud daripada al-mustasna bi'illah akan kita jelaskan pada kaidah ini. Yusammal ismul ladzi yaqa'u ba'da illa, dinamai isim yang terletak setelah illa mustathnan, disebut dengan mustasnan. Wa yusammal ismul ladzi yaji'u qablaha, dan dinamai isim yang datang sebelum illa, wa yashtamilu fil makna, dan mencakup di dalam makna, ala ma ba'daha, atas kalimat yang terletak setelahnya, mustasnan minhu, dinami mustasnan minhu. Kaidah yang kedua, al mustasna bi illa ismun yudhkaru ba'daha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Mustasna bi illa, yakni isim yang terletak setelah illa, ismun adalah isim yudhkaru ba'daha, yang disebutkan setelah illa, mukhalifan, menyelisihi atau bertentangan,
fil hukmi lima qablaha, di dalam hukum terhadap kalimat sebelumnya. Ini yang disebut dengan mustasna biillah. Sedangkan mustasnan minhu dijelaskan idza kana al mustasna minhu madhkuran, apabila mustasna minhu disebutkan, wa kana al kalamu musbatan, sedangkan kalamnya adalah kalam musbat, wajib nasbul mustasna biillah, maka wajib menasabkan mustasna biillah. Kita ambil kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Bayanul qaidah. Kita awali daripada kalimat hadaral asdiqa'u illa aliyan. Telah hadir beberapa teman itu kecuali Ali. Maka kita akan menganalisa jumlah berikut ini, di mana bagian daripada mustasna minhu, mustasna bih, dan mustasna biillah, kemudian adatul istisna. Perhatikan, al-asdiqa'u. Al-asdiqa'u disebut dengan al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Illa disebut dengan adatul istisna atau alat untuk mengecualikan. Aliyan disebut dengan al-mustasna bih atau al-mustasna biha. Maka kita perhatikan hadaral asdiqa'u illa aliyan. Hadir teman-teman tersebut kecuali Ali. Kalimat ini disebut bagian daripada kalimat yang berisi materi pengecualian. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Setiap kalimat yang terletak sebelum illa, yakni al-asdiqa, yang tercantum di dalam jumlah ini disebut dengan mustasna minhu. Kemudian alat untuk mengecualikan disebut dengan adatul istisna. Sedangkan aliyan yang terletak setelah illa, maka ia disebut dengan al-mustasna bih. Maka seluruh rangkaian jumlah ini disebut dengan kalamun tamun, kalam tam, atau dalam istilah lain disebut dengan kalamun musbatun atau kalam musbat. Kalam tam atau kalam musbat. Kenapa disebut dengan kalam tam? Karena tidak ada huruf nafi ataupun huruf yang memiliki makna tidak yang terletak sebelum hadarah. Maka ini disebut dengan kalam tam atau kalam musbat. Maka perhatikan bagian daripada talkhis bayanul qaidah ini. Maka inilah bagian daripada keterangan daripada adatul istisna atau al-mustasna bih atau al-mustasna minhu. Perhatikan al-asdiqa, bagian daripada yang dikecualikan, illa adatul istisna aliyan disebut dengan al-mustasna bih. Maka kemudian kalam yang tidak diawali dengan huruf nafi disebut dengan kalamun tamun, atau dalam istilah lain disebut dengan kalamun musbatun. Kalamun musbat. Apa yang dimaksud dengan kalam tam atau kalam musbat? Ketidakadaan huruf nafi kemudian disebutkannya mustasna minhu, maka ia kemudian disebut dengan kalamun tam. Masuk kita pada at-tatbiq. At-tatbiq, adat tullabu illa nuqta-nuqtah, ra'aitul asatidha illa nuqta-nuqtah, ishtaraitul kutubah illa nuqta-nuqtah, hafidtud durusa illa nuqta-nuqtah. Maka seluruh rangkaian kalimat ini bagian daripada kalam tam atau kalam musbat, sedangkan sebelum illa disebut dengan mustasna minhu, yakni at-tullabu, al-asatidha, al-kutubah, ad-durusah. Maka antum tugasnya meletakkan mustasna bih dengan bagian daripada mustasna bih yang sesuai. Perhatikan, mustasna bih wajib di dalam jumlah ini nasab, yakni nasabnya baik dengan fathah kalau dia mufrad ataupun dengan ya kalau dia musanna. Sampai di sini bahasan kita. Silakan antum fahami dengan baik. Bila antum tidak faham, silakan antum tanyakan kepada Ustaz dan insyaallah akan Ustaz jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا
ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami